Halo teman-teman penikmat film. Jujur ya, dari posternya aja gue udah lumayan kepancing sama film perempuan pembawa sial. Ada Eyang Didik Nini Towok, nongol gede banget di situ, bikin gue mikir, anjir ini bakal jadi horor lokal dengan nuansa budaya yang kuat. Opening scene-nya pun sebenarnya lumayan meyakinkan. Tapi sayang, setelah itu filmnya kayak roller coaster yang langsung kehabisan rel, terjun bebas dan flat abis. Sebenarnya premis film ini lumayan bikin penasaran. Ada Mira, cewek yang dikutuk, dan setiap cowok yang deket sama dia pasti mati mengenaskan. Dari situ udah kebayangkan konflik cinta versus takdir, romantis tapi horor. Kayak drama tragedi dibungkus mistis. Apalagi di opening, film ini lumayan nendang. Jump scare pertama malah bikin gue mikir, oke, ini bisa jadi seru. Poster juga lumayan unik, ada Didi Nini Towok segala. Gue kira bakal jadi tokoh penting banget. Tapi ya, abis 10-15 menit awal, film ini langsung kehabisan bensin. Jump scare-nya makin repetitif, lebay, dan gak efektif. Dari serem berubah jadi capek. Bahkan ada yang bikin ngakak, bukan ngeri. Drama Mira dan Bana yang harusnya bisa bikin kita ikutan baper, malah datar. Chemistry mereka gak dapet. Alih-alih kerasa kayak cinta yang berani ngelawan kutukan, malah jadi boring. Yang lebih ngeselin, Didi Nini Towok, yang wajahnya segede gaban di poster, ternyata porsinya mini banget. Munculnya kayak gimmick, padahal waktu dia nari di ending, itu vibes horror kerasa bener. Sayang, itu doang. Film ini sebenarnya punya ciri khas, kayak ngereinterpretasi dongeng klasik bawang merah, bawang putih, tapi dipelintir jadi horror klinik Jawa. Ada simbol-simbol budaya, ada riset tentang mitos bahu laweyan juga. Cuma masalahnya, eksekusinya nanggung. Plotnya muter-muter, Mirah nikah, suaminya mati. Nikah lagi, mati lagi. Dan begitu terus tanpa perkembangan karakter yang berarti. Twistnya pun datar, gak ada yang bikin lo terngiang-ngiang. CGI masih kasar banget. Dan jangan tanya deh soal scoring, volume musiknya bombastis tiap jump scare, bikin kuping sakit bukan bikin takut. Masalah lain ada di chemistry. Mira sama Bana, yang harusnya jadi pasangan cinta melawan kutukan, malah kerasa flat. Emosinya datar, dramanya malah jadi bikin ngantuk. Padahal kalau digarap serius, dilema cinta lawan takdir ini bisa jadi kuat banget. Terus yang bikin agak kecewa, minimnya porsi Didik Nini Towok. Padahal di poster gede banget mukanya, gua kira bakal jadi highlight utama. Nyatanya cuma jadi semacam gimmick, nongol sebentar doang. Padahal pas dia muncul di ending, vibes-nya tuh kerasa ini loh yang seharusnya jadi roh utama film ini. Kebayangkan kalau dari awal dia dikasih porsi gede, filmnya bisa jauh lebih ngeri. Tapi ya, fair is fair. Ada hal-hal yang patut diapresiasi. Gue akuin ada beberapa hal yang lumayan. Sinematografinya cakep di beberapa momen, jump scare di awal kreatif, dan acting Didi Nini Towok meski sebentar ikonik banget. Bahkan Morgan Oey juga sebenarnya bisa kasih chemistry, tapi sayang skripnya nggak ngedukung. Dan ya, pesan moral soal setiap perbuatan pasti ada balasannya masih kerasa, meski cara nyampeinnya terlalu bertele-tele. Di paruh pertama film, gue masih ngerasa ada potensi. Tapi makin ke belakang, cerita makin klise, makin repetitif, dan klimaksnya konyol banget. Twist revenge-nya juga datar, nggak ngena, lebih bikin geleng-geleng kepala daripada ngerasa puas. Tapi ada satu momen pas adegan baca ayat Al-Quran, seisi bioskop literally langsung, hah? Kesimpulannya, perempuan pembawa sial sebenarnya punya modal kuat. Premis unik, mitologi Jawa, plus nama besar Didik Nini Towok. Tapi sayangnya semua itu jatuh di eksekusi yang nanggung. Horornya repetitif, dramanya basi, dan twistnya nggak nendang sama sekali, dan karakter yang kurang berkembang. Kalau lo tipe penonton yang suka banget jump scare, mungkin film ini masih bisa dinikmatin. Tapi kalau lo nyari horor yang beneran creepy dengan cerita yang solid, ya siap-siap kecewa. Dari gua pribadi, perempuan pembawa sial, gua kasih rating 5 dari 10. 1 buat premis, 1 buat sinematografi, 2 buat para cast, dan 1 lagi khusus buat Didi Nini Towok yang selalu berhasil bikin layar kerasa mistis, meskipun cuma sebentar nongolnya. Gua pengen tahu juga, menurut lo film horor Indo kayak gini tuh harusnya dipoles ke arah mana biar lebih nendang? Drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe biar kita bisa bahas film horor absurd lain minggu depan.
Oke, gue cabut dulu. See you di next review. Bye-bye.